Namaku Aditya, biasa dipanggil Adit. Usiaku 18 tahun, aku baru lulus SMA. Aku tinggal di Bekasi. Aku anak tunggal di keluargaku. Setelah lulus SMA aku ingin melanjutkan kuliah. Aku pengen kuliah di Jogja, karena pacarku. Dia kuliah juga di sana. Ayahku mengizinkanku pergi, tapi mamaku, dia tidak mengizinkanku karena jauh. Aku tetap berkeras hati agar mamaku mengizinkan. Akhirnya dia mengalah dan mengizinkanku berangkat. Dengan satu syarat, aku tak boleh kos sendiri. Aku dititipkan ke saudara jauh mama. Namanya Tante Erna. Awalnya aku tak mau, tapi apa boleh buat, aku akhirnya menyetujuinya. Aku akhirnya berangkat ke Jogja dan mama memberiku alamat agar nanti aku datang ke situ. Sesampainya di stasiun Tugu Jogja, aku langsung naik taksi ke alamat tersebut. Alamat itu adalah alamat Tante Erna. Aku pun disambut Tante Erna. Tante Erna berusia sekitar 33 tahunan. Tapi tidak terlihat umur segitu, dia terlihat awet muda. Tante Erna menyuruhku masuk. Kami basa-basi. Tante Erna menanyakan kabar papa dan mama. Aku sudah lama sekali gak lihat dia. Dulu dia tinggal di rumahku. Aku masih ingat saat aku masih SD. Dia tinggal di rumah. Dia bekerja di kantor papa sambil kuliah. Setelah lulus dia pergi ke Jogja, dapat kerjaan di Jogja. Tante Erna mengantarku ke kamar dan menyuruhku istirahat. Tante tinggal sendiri di rumah. Anak semata wayangnya si Tio masuk pondok. Sedangkan suaminya Om Bowo bekerja di pelayaran. Jarang sekali pulang katanya. Aku pun merapikan baju bawaanku dan mandi. Aku tinggal di lantai 2 kamar si Tio dulunya. Sedangkan Tanti tidur di lantai 1. Malamnya Tanti memanggilku untuk makan malam bareng. Di situ Tante menjelaskan bahwa di sini semua harus mandiri. Karena gak ada pembantu di rumah ini. Tanti juga masih sibuk bekerja setiap harinya. Dia adalah konsultan dan kontraktor. Aku pun mengiyakan ucapan Tante. Dia juga meminjamiku motor untuk alat transportasiku di sini. Selesai makan aku balik ke kamarku. Aku menelpon pacarku, tapi HP-nya gak aktif. Aku mau tidur pun gelisah, karena seharian aku sudah tidur. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar kamar untuk merokok. Di teras, terlihat Tanti yang lagi nonton TV dan aku pun izin ke dia untuk nongkrong di teras. Tak lama Tanti nyamperin aku ke teras. Aku yang sedang ngerokok, merasa gak enak takut Tante gak suka lihat aku ngerokok. Tante pun duduk di bangku sebelahku. Ternyata dia pun ikut merokok. Sambil membawa 2 minuman kaleng, mengajakku ngobrol santai. Aku yang mikir Tante Erna seseorang ibu-ibu yang kaku. Ternyata gak, dia orang yang santai dan enak diajak ngobrol. Dengan daster pendek dan rambut sebau, mirip polwan-polwan cantik. Merasa Tante enak diajak ngobrol. Sekitar setengah jam lebih kita ngobrol bareng. Sesaat aku mencuri-curi pandang ke arahnya. Dalam hati ini, kalau masih muda aku kejar terus buat aku pacarin. Dia tipeku banget. Simpel sederhana, tapi menggoda. Wajahnya cindul, kulit putih, montok depan belakang, padatlah. Aku membayangkan cari istri seperti dia. Hari demi hari berjalan, Tante udah mulai sibuk dengan kerjaannya. Sementara aku baru mulai pendaftaran untuk masuk universitas. Aku mengisi waktu dengan bantu bersih-bersih rumah. Maklumlah namanya juga numpang di rumah orang. Tante pun pulang. Dia memujiku karena pinter bersih-bersih. Aku pun izin ke Tante untuk pergi ke tempat pacarku. Dia mengizinkan asal sebelum jam 10 harus sudah ada di rumah. Karena lagi marak kejahatan. Aku pun jalan. Kosan pacarku tak jauh dari situ. Aku hanya sebatas ngobrol dan makan malam bareng. Jam 9 pun aku sudah pulang. Sesampainya rumah, aku melihat Tante tertidur di ruang TV. Apa dia menungguku? Aku merasa gak enak. Akhirnya aku mendekatinya, terkejutnya aku. Tante pakai baju tidur, aku begitu heran melihatnya. Begitu cantik dan menggoda. Ampe agak lama aku memperhatikannya.
membayangkan kesana kemari. Aku tersadar dengan lamunanku. Akhirnya aku pun membangunkannya, untuk menyuruhnya pindah ke kamar. Tante bangun, dan menatapku. Tak lama kita ngobrol, akhirnya Tante lanjut tidur ke kamar. Dan aku balik ke kamarku. Di kamar aku gusar, kebayang kejadian tadi. Aku makin berimajinasi kemana-mana. Waktu terus berjalan kini, aku sudah masuk kuliah. Ada sebuah kejadian, Tante yang biasa pulang jam 7 atau 8 malam. Ini sudah jam 10 kok belum pulang. Akhirnya aku tungguin sambil nonton TV sekitar setengah 11 malam. Ada yang ketok pintu, ternyata ada teman Tante. Temannya menghantar Tante pulang dalam kondisi mabuk. Aku pun menyuruhnya masuk dan membantu membawa Tante. Kami dudukan di sofa ruang tamu. Setelah itu, temannya pamit pulang. Aku bingung, mau aku diemin di sini atau aku bawa ke kamar. Akhirnya aku bawalah dia ke kamarnya, aku pun sempoyongan membawanya dalam kondisi seperti itu. Saat aku ingin menidurkannya, justru aku yang kebanting. Aku tertindih olehnya, dia meracau tak karuan. "Kamu jahat mas, kamu jahat sama aku mas, tega kamu mas," ucapnya sambil memukul. Aku hanya diem aja. Setelah diselesaikan aksinya, aku membalikkannya. Saat aku selesai ingin keluar dari kamar, dia menarik tanganku. "Jangan tinggalkan aku gak mau. Jangan pergi," ucapnya. Aku pun mengurungkan niatku, aku kembali duduk di sampingnya. Kejadian itu begitu cepat. Aku tak bisa hindari semua ini. Malam itu aku melakukan hal yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Hingga keesok harinya, saat Tante bangun. Tante kaget melihatku. "Kenapa ini terjadi?" ucapnya. Aku minta maaf Tan, aku gak bisa menghindarinya, ucapku memelas. Tante pun nampak kecewa. Aku hanya tertunduk, Tante melihatku. "Ya udah, mau gimana lagi, semua udah terjadi, maafin Tante ya," ucap Tante menenangkanku. Aku pun bangkit dan kembali ke kamarku. Jujur aku bingung, aku merasa gak enak ke Tanteku. Tak lama aku dengar suara mobil Tante keluar rumah. Seharian aku termenung, aku bingung dengan apa yang terjadi. Aku mau pulang tapi gimana kuliahku? Aku gak mungkin bisa menjelaskan ini semua ke mama dan papa. Aku mau pindah untuk kos, gimana nanti mama? Aku sangat bingung, tapi aku gak mungkin di sini. Aku gak enak ma Tante, aku harus pergi. Aku pun akhirnya memutuskan untuk numpang di kos temanku dulu. Temanku pun mengizinkanku, tapi aku harus tunggu Tante pulang. Seenggaknya aku harus minta maaf lagi dan berterima kasih karena selama ini dia udah baik mau menampungku. Seperti biasa jam 8 Tante pulang, dia duduk di sofa depan. Aku membawa tasku dan menemuinya. Aku berdiri di depannya. Aku tertunduk di depannya. Tante nampak kaget melihatku. "Kamu bawa tas mau kemana?" tanya Tante. "Tan, aku minta maaf ya, aku udah buat Tante kecewa." Aku juga terima kasih Tante telah baik kepadaku. Jujur Tan, aku emang suka sama Tante, tapi aku tidak pernah berpikiran untuk kurang ajar sama Tante, ucapku. Tante pun tersipu dan menarik tanganku untuk duduk di sampingnya. "Tante gak apa-apa. Semua udah terjadi, Tante juga salah. Tapi kamu jangan pergi, kamu di sini aja," ucap Tante. Aku pun mengiyakan dan masih tertunduk. Tante mengangkat daguku. "Kamu kenapa suka sama aku?" ucapnya. Aku pun tak berani menjawabnya, hanya tersipu malu. Dia pun menciumku. Dan terjadilah kejadian itu di sofa ruang tamu. Aku mengikuti apa yang Tante arahkan. Semalaman kami melakukannya. Tak hanya di sofa, kita pun pindah ke kamar Tante. Paginya saat Tante bangun, dia membangunkanku. Tante mengucapkan terima kasih kepadaku dan menyuruhku untuk bergegas kuliah. Dia juga mau berangkat kerja. Hubungan ini berlanjut terus-menerus. Kami makin dekat seperti pasangan baru. Tibalah saat suaminya pulang, kita anggap tak ada apa-apa. Jujur aku cemburu melihat mereka.
Tapi gimana lagi, aku harus menutup rahasia ini. Aku lebih sering tidur di kos temanku. Aku sering ketemu dengan pacarku. Meski aku bisa melakukan semua itu ke dia. Dan dia mau melakukannya sama aku, tapi aku menolaknya. Aku hanya bilang, aku ingin menjaganya untuk nanti. Saat kita menikah, pacarku sangat berterima kasih kepadaku. Aku beda dengan cowok-cowok lain, ucapnya. Padahal alasanku bukan itu, aku sudah jatuh cinta dengan tanteku. Aku takkan melakukannya dengan orang lain. Selama aku dan tante belum menyelesaikan hubungannya denganku. Waktu berlalu, aku kembali ke rumah tante. Om berangkat tugas lagi. Kami pun melakukan hal itu lagi. Setelah selesai, tante bertanya, apa aku pernah melakukan ini ke orang lain? Aku menjawabnya, aku tak pernah. Meskipun sama pacarmu, ucap tante. Iya, meskipun sama pacarku, ucapku. Kenapa? Tanya tanteku. Aku sangat mencintaimu. Aku tak bisa melakukannya dengan orang lain, jawabku. Tante pun memelukku. Di situ tante bercerita bahwa pada malam itu yang dipulang diantar temannya, saat itu hidupnya hancur. Dia yang selama ini menjaga kesetiaannya ke suaminya. Meskipun banyak godaan di luar sana, dia tetap setia sama suaminya. Tapi suaminya mengkhianatinya. Suaminya menjalin hubungan dengan teman tanteku. Tak hanya itu, si Om juga punya pacar di kapal, salah satu kru kapal. Tante sangat kecewa hal itu. Aku pun bertanya apa tante hanya menganggapku pelampiasannya. Gak, hubungan ini terjadi begitu saja, bahkan aku tak pernah berpikir melakukannya. Tapi aku gak tahu, aku merasa nyaman saat sama kamu, ucapnya. Kemarin, saat suaminya pulang pun, dia tak melakukan apa-apa. Dia tak ingin melakukannya dengan suaminya. Meskipun suaminya marah, dia tetap tak mau. Tante hanya bilang ke suaminya, mengakhiri semua hubungannya dengan pacar-pacarnya. Mungkin tante mau dengan Om lagi, seumpama akan diceraikan pun. Tante siap, tapi suaminya hanya terdiam sampai suaminya berangkat lagi. Aku hanya ingin jalani hidupku dengan arahan hatiku, ucapnya lagi. Aku pun hanya mengelus kepalanya. Aku hanya bilang, aku sangat mencintaimu. Aku akan selalu bersamamu. Sampai kamu tak menginginkan aku di sampingmu lagi. Dan aku akan selalu setia menemanimu apapun resiko dan kendala di depan nanti. Kami pun tetap menjalin hubungan ini, sampai aku lulus kuliah. Dan aku sekarang sudah mulai kerja. Aku ingin melamar tanteku dan menjadikan dia istriku. Dia menangis terharu mendengarnya. Tapi tante hanya bilang, aku mau tapi kita nikah siri aja. Cukup aku, tante dan anaknya saja yang tahu. Suami tante tak ada kabar sejak kejadian dia pergi waktu itu. Hubungan ini terjalin sampai saat ini. Tante bilang, jika kamu ingin menikah lagi dengan yang lain, tante mengizinkannya. Tante rela dimadu, aku hanya tersenyum dan tidak melakukannya.